Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Nurul Huda, Madrasah Aliyah Nurul Huda yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan tema tentang al-ukhuwah. Al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, dan al-ukhuwah al-bashariyah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam warna kulit dan bahasa. Tujuannya apa? Lita'arufu, agar mereka saling mengenal. Setelah saling mengenal, kita harus tafahum. Setelah ada ta'aruf, kita ada tafahum, saling memahami. Kemudian setelah itu ada ta'awun dan takaful, saling menolong dan saling membantu. Itulah yang disebut dengan persaudaraan. Karena perbedaan bukan menjadikan kita bercerai-berai, bukan menjadikan kita malah bertikai, tapi itu adalah sunnatullah yang harus kita syukuri dan harus kita ikat dalam sebuah wadah yang disebut dengan al-ukhuwah. Pertama kali yang mengenalkan konsep trilogi ukhuwah atau 3 dasar ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, al-wataniyah, dan al-bashariyah, adalah beliau, Allah yarham Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang menyampaikan hal itu pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989. Dasar pemikiran beliau yang sangat cemerlang ini adalah untuk menjaga hubungan baik antara agama, masyarakat, dan negara. Agama, negara, dan manusia pada umumnya. Subhanallah, ini sebuah ide yang sangat luar biasa. Kalau kita telisik, apa itu sebenarnya al-ukhuwah? Al-ukhuwah berakar kata dari bahasa Arab al-akh, yang berarti saudara. Akh itu artinya saudara, kalau ukhuwah adalah persaudaraan. Insanun itu manusia, kalau insaniyah adalah kemanusiaan. Dunia itu adalah dunia, kalau dunyawiyah keduniaan. Ukhra itu adalah akhirat, ukhrawiyah keakhiratan. Seperti dinun agama, kalau diniyah adalah keagamaan. Al-ukhuwah, persaudaraan, ini dapat kita kategorikan dalam 3 kategori. Seperti yang kami sampaikan tadi, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-bashariyah. Kenapa ukhuwah kita harus kita pupuk? Bahkan kalam masal atau pepatah Arab mengatakan akhaka innaman la akhalahu kasa'in ilal hayja bighairi silahin. Jagalah saudaramu, pereratlah persaudaraan. Sungguh orang yang tidak memiliki saudara ibarat maju ke medan perang tanpa pedang. Betapa naifnya dia, betapa bahayanya posisinya jika maju ke medan perang tanpa membawa senjata. Yang pertama, al-ukhuwah al-islamiyah. Ini adalah hubungan antara kita sesama umat Islam, sesama saudara kita seagama, seiman, dan seakidah. Ini harus kita bina. Banyak sekali saudara yang terlahir tidak dari rahim yang sama, tetapi persaudaraan mereka melebihi daripada saudara kandung. Itulah persaudaraan yang kita bina atas dasar akidah, atas dasar kesamaan agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin semua ini adalah bersaudara. Maka jika di antara 2 saudaramu ada yang bertikai, maka damaikanlah keduanya.
dan bertakwalah kepada Allah. Semoga mendapatkan rahmat. Subhanallah, dari Al-Quran tersebut dapat kita tangkap bahwasanya Allah menyebutkan setiap orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah bersaudara. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Rumah pasti ada pondasinya, rumah pasti ada temboknya, rumah pasti ada gendingnya. Tanpa gending rumah akan bocor. Tanpa pondasi rumah tidak akan berdiri. Tanpa tembok rumah pun tidak akan terjadi. Itulah ibarat orang mukmin. Ada yang menjadi genting, ada yang menjadi tembok, ada yang menjadi pondasi untuk saling memperkuat satu bangunan. Bahkan lebih tegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kasih sayang dan cinta mereka orang-orang mukmin dengan saudaranya seagama ibarat satu jasad dari ujung kaki hingga ujung rambut. Jika ada satu anggota saja yang sakit, terluka misalnya ujung jari, maka seluruh badan akan merasakan panas. Maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Itulah ibarat orang mukmin. Jika ada saudaranya yang menderita, maka akan merasakan penderitaan tersebut. Oleh karena itu, orang mukmin harus saling tolong menolong, bantu membantu, harus saling mencintai dan menghargai. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang subhanallah, ketika sahabat muhajirin pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tanpa membawa saudara, tanpa membawa keluarga, tanpa membawa harta, mereka disambut gembira dengan saudara-saudara mereka kaum Ansar yang sudah terlebih dahulu tinggal di Madinah Al-Munawwarah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki sifat yang sangat mulia. Orang-orang Ansar yang disebut dengan penduduk penolong. Kalau muhajirin artinya orang yang berhijrah. Kalau Ansar orang yang menolong. Muhajirin dari Makkah, Ansar berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, mereka disebutkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Orang-orang yang telah menempati Madinah dan beriman sebelum mereka. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya. Orang Ansar tahu kalau saudaranya muhajirin datang dari Makkah, tidak bawa harta, tidak bawa uang, tidak bawa keluarga, tidak bawa perbekalan yang cukup. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada sedikit pun di hati mereka kehendak untuk mencari balasan dengan menolong mereka. Tidak ada pamrih apapun ketika orang Ansar menolong saudaranya muhajirin. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya kaum muhajirin walaupun sebenarnya diri mereka juga kesusahan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari sifat kikir pada dirinya, merekalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang Ansar menggambarkan persaudaraan yang luar biasa. Dan inilah salah satu yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, yaitu ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berhijrah ke Madinah. Di antaranya membangun masjid sebagai pusat dakwah Islamiyah. Awwalu masjidin yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba, yang disebut dalam Al-Quran la masjidun ussisa ala taqwa.
Kemudian selain itu beliau ta'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Setiap satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansar, sehingga mereka menemukan saudaranya semua. Dan subhanallah, sambutan orang-orang ansar melebihi daripada saudara kandung sendiri. Mereka yang memiliki 2 rumah, dibagi rumah itu. Satu untuk saudaranya yang baru berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Yang punya 2 kebun, dibagi 1 kebun untuk saudaranya. Bahkan yang punya 1 rumah rela membagi rumah itu separuh untuk saudaranya. Yang punya 1 kebun pun dibagi kebun itu untuk berdua. Gambaran persaudaraan seperti itulah yang patut kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di madrasah kita, Madrasah Nurul Huda yang tercinta. Di madrasah kita yang tercinta, di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti kalau sudah masuk sekolah, maka kita harus bisa menerapkan yang namanya al-ukhuwah Islamiyah. Teman kita adalah saudara kita. Ibaratnya mereka adalah adik kita atau kakak kita atau saudara kembar kita, karena mereka memiliki akidah yang sama, Islam yang sama, iman yang sama, akidah yang sama. Kita harus saling membantu, saling tolong menolong. Dan di antara sesama kaum muslimin, pantang untuk menyakitinya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu yang perlu jadi catatan. Seorang muslim pantang untuk menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Karena menyakiti orang lain, menyakiti saudaranya tidak terlepas dari hal itu. Kalau tidak dengan mulutnya, maka pasti dengan tangannya. Oleh karena itu, jagalah lisan kita, jangan sampai menyakiti saudara kita. Jagalah tangan kita, jangan sampai menyakiti fisik atau tubuh saudara kita. Inilah yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Kemudian persaudaraan yang kedua adalah al-ukhuwah al-wataniyah. Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menyampaikan sebuah jargon, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk sebagian daripada iman. Makanya sekarang ada lagu Ya Lal Watan. Itu adalah untuk menggugah kecintaan kita pada tanah air tercinta. Ketika kita ditanyakan, apakah itu ada dasarnya? Apakah itu ada dalilnya? Maka kita bisa membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quranul Karim. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, maka akhuhum Nuhun, saudara mereka Nabi Nuh, mengatakan ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Jadi Nabi Nuh yang beragama tauhid dengan kaumnya yang jelas-jelas kafir, Nabi Nuh disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai akhuhum, akhul qaumi, saudara kaum. Padahal mereka beda akidah. Dalam ayat lain, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Nabi Saleh juga disebut akhuhum, saudara kaumnya. Padahal keduanya beda akidah, tapi satu bangsa. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Nabi Lut juga demikian, disebut dengan saudara kaumnya. Bahkan Nabi Syu'aib, wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib juga disebut akha Madyan, akhu Madyan. Padahal nabi-nabi tersebut beda akidah dengan kaumnya, akan tetapi mereka satu bangsa. Oleh karena itu, dari sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ukhuwah al-wataniyah diakui oleh agama Islam. Islam mengakui persaudaraan yang jenis ini yang disebut dengan al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Kita sama-sama berbangsa Indonesia.
Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hidup di Madinah, yang mana penduduknya plural, heterogen, majmu. Di sana ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Qainuqa, dan agama pun beragam. Muslim sebagai mayoritas, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Tapi mereka memiliki satu komitmen yang sama dan mereka membentuk satu kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Di dalam piagam itulah mereka saling menjunjung tinggi pentingnya tanah air. Simpelnya dalam sebuah hadis Bukhari juga disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itulah ajaran Islam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Nabi tidak menyebutkan apakah tetangga itu muslim, apakah non-muslim. Setiap tetangga mereka berhak untuk dimuliakan oleh kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam Piagam Madinah disebutkan pasal 47, sesungguhnya piagam ini tidak membela orang yang zalim dan berkhianat. Orang yang keluar atau bepergian dijamin aman. Orang yang berada di Madinah dijamin aman. Kecuali orang yang zalim dan berkhianat. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan betapa kecintaan terhadap negaranya diwujudkan dalam bentuk piagam Madinah Al-Munawwarah. Al-Ukhuwah Al-Wataniyah. Cinta tanah air, cinta kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Asal mereka tidak memusuhi kita, asal mereka tidak menzalimi kita dan mengkhianati kita, mereka perlu kita hormati, perlu kita bantu dan saling tolong-menolong sebagai sesama anak bangsa. Anak-anakku, yang terakhir adalah al-ukhuwah al-basyariyah. Ukhuwah antar sesama umat manusia. Siapapun mereka, dari ras apapun, dari warna kulit apapun. Oke, kita dengan orang Amerika mungkin beda suku. Kita dengan orang Eropa mungkin beda agama. Akan tetapi kita sama-sama berasal dari bapak yang satu dan ibu yang satu. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa. Kita semua adalah saudara jika diurutkan. Inilah yang disebut dengan al-ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan antar umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Kita berasal dari bapak yang satu. Bapak kita sama. Bapak Adam dan ibu kita sama. Kemudian dari Adam Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya lah Allah menciptakan rijalan katsira wa nisaa, banyak dari golongan laki-laki dan perempuan. Kalau kita ambil kesimpulan, maka berarti kita adalah saudara satu keluarga besar karena masih memiliki nasab yang semuanya sampai kepada bapak kita Adam dan ibu kita Hawa. Oleh karena itu, dalam tafsir Jami'ul Bayan, Imam At-Tabari menyebutkan, hendaklah manusia saling berbuat kasih sayang, tolong menolong, dan tidak melakukan upaya-upaya yang menyakiti saudaranya. Karena apa? Karena pada hakikatnya manusia memiliki bapak yang sama. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga bisa kita temukan dalam contoh-contoh yang amat banyak dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan para sahabat, di mana orang-orang non-Muslim pada saat itu mendapatkan keadilan
dalam urusan-urusan kehidupan masyarakat, dalam urusan-urusan kehidupan sosial. Bahkan ada sebuah kisah, walaupun kisah ini ada yang mengatakan dhaif atau maudhu, tapi secara inti kisah ini memberikan motivasi kepada kita di mana kita harus bisa berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal agama, tanpa mengenal ras dan sukunya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang Yahudi. Ingat, seorang Yahudi yang tidak Islam, yang kebetulan hidupnya miskin, hidup di pojok pasar, bahkan sudah tua dan matanya juga buta. Setiap hari Rasulullah SAW mendatanginya, membawakan roti, melembutkan roti dengan tangan mulia beliau dan menyuapkan ke mulutnya. Dan setiap hari pula orang Yahudi itu selalu mencaci maki yang namanya Muhammad, karena dia seorang yang buta dan tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Muhammad. Setiap hari dia menjelek-jelekan Muhammad, dianggap membawa agama yang baru, dianggap menyalahi aturan nenek moyangnya. Setiap hari selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad yang pada saat itu selalu berada di depannya dan menyuapinya. Akan tetapi beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah satu kata pun membalas caci makian orang Yahudi tersebut. Bahkan dengan kebesaran hatinya, tiap hari beliau lakukan untuk menyuapi, memberikan makan kepada orang Yahudi tersebut. Hingga pada suatu ketika Rasulullah SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Bakar bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan saya belum melakukannya, wahai Aisyah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, sehingga Abu Bakar pun mencari di mana orang Yahudi tersebut tinggal dan didatangi orang Yahudi itu dengan membawa roti dan langsung disuapkan ke mulut Yahudi tersebut. Pada saat itulah orang Yahudi merasa, sungguh demi Allah, ini adalah orang lain, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Seketika Abu Bakar pun menangis karena orang Yahudi menanyakan, kemana orang yang biasa menyuapi aku dengan kelembutan dan akhlaknya yang mulia. Maka Abu Bakar dengan linangan air mata bercerita bahwa yang biasa mendatangimu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kini dia telah dipanggil oleh Allah. Maka seketika itu orang Yahudi menangis dengan linangan air mata karena dia merasa bersalah, setiap hari dia mencaci maki orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan caciannya pun tidak pernah dibalas sedikit pun dengan balasan caci maki oleh Rasulullah SAW. Maka seketika itu pula orang Yahudi tersebut bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi di hadapan Abu Bakar, dia memeluk agama Islam. Itulah salah satu akhlak mulia Rasulullah. Baik kepada muslim, kepada non-muslim, beliau selalu berakhlak yang sangat-sangat mulia. Oleh karena itu, trilogi ukhuwah, 3 ukhuwah ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku, kalian adalah generasi penerus. Syubbanul yawm rijalun ghad. Pemuda hari ini adalah pimpinan hari esok. Oleh karena itu, persaudaraan ini harus kita tetap pupuk bersama, baik ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-wataniyah, maupun al-ukhuwah al-basyariyah. Karena hal ini akan melahirkan kehidupan yang kondusif, kehidupan yang aman dan tentram. Dan itulah yang kita cita-citakan, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya dan bisa mengambil intisari dan hikmah dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.